Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan menjelaskan mengenai materi terakhir, yaitu koordinat polar. Jadi pendahuluannya, koordinat polar ini terinspirasi dari bentuk permukaan bumi, ya, dimana terdapat kutub, ya. Kutub ini kita nyatakan sebagai pusat koordinat, ya. Jadi misalkan di sini pusat koordinatnya, gitu ya. Atau kalau dilihat dari atas, ini pusat koordinatnya. Nah, kemudian ada garis-garis yang menyatakan letak suatu letak misalkan suatu pulau gitu ya, atau misalkan letak apa gitu. Nah, itu ada dua garis, yang pertama garis lintang dan garis bujur, ya. Nah, untuk koordinat polar sendiri, karena kita menariknya dari titik kutub gitu, maka yang merepresentasikan koordinat polar adalah garis bujur, ya. Jadi kalau misalkan kalian lihat di sini, titik pusatnya di sini, ini ada 0 derajat, kemudian misalkan 30 derajat, gitu ya, 60 dan seterusnya, gitu ya. Nah, ketika kita representasikan dalam koordinat polar, maka seperti yang tadi bentuk permukaan bumi, ini titik pusatnya ini ada di kutub gitu ya, kemudian ada 0 derajat gitu ya, ada 180 derajat ya, ini ya, 30, 60, 90 gitu ya, dan seterusnya. Nah, koordinat polar ini hubungannya bukan lagi X dengan Y gitu ya, tapi hubungannya adalah kalau kita nyatakan sebagai dia jari-jari gitu ya, maka ini adalah jari-jari bumi gitu ya, atau jari-jari dengan kutub, dengan sudut, maaf ya. Jadi misalkan yang ini kan ada garis lintangnya ya, ini garis lintangnya gitu ya. Nah, ini tuh kita nyatakan sebagai jari-jari ya. Jadi misalkan garis lintang yang terpendek itu jari-jarinya misalkan 1, yang ini 2 gitu ya, ini 3 gitu ya. Atau kalau misalkan kita lihat dalam bentuk koordinat polarnya, ya misalkan ini jari-jarinya 1, ini 2 gitu ya, ini 3 ya. Jadi kalau misalkan ini sama aja dengan jari-jari 1, yang kesini jari-jari 2, ini jari-jari 3. Kalau misalkan letaknya di sini, maka berarti jari-jari 1 dengan sudutnya 30 derajat. Kalau misalkan di sini, ini berarti jari-jari 2, sudutnya 60 derajat. Maka kita menulisnya misalkan hubungan antara R dengan sudut theta, ya, dalam suatu sudut. Atau notasinya boleh apa saja, yang jelas itu adalah jari-jari dengan sudut hubungannya, ya. Jadi misalkan kalau sudut yang ini, kalau misalkan titiknya ini, berarti 1 30 derajat gitu ya. Kalau misalkan yang kedua ini berarti 2, jari-jari 2 dengan sudutnya 60 derajat ya. Jadi letaknya koordinatnya di sini. Nah, misalkan kalau misalkan di sini, ini jari-jari yang ketiga, berarti 3 kan di sini ya, diambil di sini dengan sudutnya 120 derajat dan seterusnya. Nah, jadi misalkan nih titik yang ini misalkan ada di jari-jari 5, berarti dengan sudutnya 30 derajat, berarti 5,30 derajat. Nah, kalau misalkan di sini, misalkan ini diambil dari yang jari-jarinya 4, tapi arah sudutnya kita berlawanan kuadran. Harusnya kan ke sini ya. Ini kita ambilnya ke sini. Maka karena berlawanan arah sudut, maka ngambilnya min 225 ya. Atau yang di sini misalkan ini jari-jarinya 3. Nah, jari-jari 3 ini kita punya
di sini misalkan 3, maka di sini kan min 3 ya. Nah, kita bisa juga ngambilnya min 3 gitu ya. Kemudian dari sudut yang ini, karena sudut yang ini pasti berseberangan kan dengan sudut yang ini, makanya besar sudutnya sama gitu. Jadi min 3 ini yang negatifnya si jari-jarinya ya, kita ambil yang negatifnya gitu, atau posisi yang sebelah kirinya ini 60 derajat ya. Atau bisa juga kita ambil dari 2, 2-nya kan harusnya di sini ya, min 2, berarti kita ambilnya dari sebelah sini, min 2 ya. Kemudian berlawanan gitu, jadi ngambilnya dari sini, kemudian 210 derajat di sini ya. Berlawanan dengan kuadran ya, min 210 derajat. Nah, maka ada 4 representasi yang menunjukkan koordinat dalam yang menunjukkan titik dalam koordinat polar. Jadi misalkan kalau kita punya titiknya 6 nih, jari-jarinya 6, R-nya 6. Ini bisa kita representasi misalkan di sini ya. Misalkan tetanya yang pertama 30 derajat. Maka kita bisa sebut dia sebagai 6,30 derajat, atau yang sebaliknya ya, yang di titik sini berarti 6 min 33 derajat. Jadi dari sini kita ngambilnya ke sini ya, dari sini. Ini kan yang min 6-nya. Min 6 ya. Ngambilnya ke sini. Dari sini ngambilnya ke sini. Min 33 derajat. Gitu ya. Kemudian kita ngambil yang negatifnya, min 6, 210 derajat. Jadi yang ini ngambilnya negatifnya yang jari-jarinya, tapi yang sudutnya positif. Berarti kalau ngambil sudut positif, kita tetap jalannya dari yang ini ya, mengikuti kuadran. Ya. Min 6, 210 ya. Atau yang keduanya kita ambil yang negatif dan ininya juga berlawanan kuadran ya. Ini 150. Oke, jadi ya berpasangan ya. Kalau yang ini dengan ini gitu ya, sama. Kalau yang ini dengan yang ini. Jelas ya? Gitu. Jadi ada 2 pasangan atau ada 4 ya yang bisa kita representasi. Nah, kemudian hubungannya koordinat polar dan koordinat kartesius. Jadi kalau kita lihat nih, yang pertama, ini di kartesius ini kan sumbunya X dengan Y ya. Nah, X dengan Y. Kemudian kita akan punya tadi saya bilang jari-jari gitu ya. Atau kalau kita boleh misalkan bikin segitiganya di sebelah sini. Gitu ya. Berarti kan ini X gitu ya, ini Y. Atau sama aja kalau kita bikin di sebelah sini juga ini X, ini Y. Maka yang ini adalah jari-jarinya. Oke, di sini ditandai dengan rho. Rho ini adalah apa? X atau rho kuadrat ya. X kuadrat ditambah Y kuadrat ya, sisi miring dengan menggunakan rumus Pythagoras ya, atau rho sama dengan akar dari X kuadrat ditambah Y kuadrat ya. Nah, kemudian berarti rho ini bisa kan kita nyatakan rho-nya udah dapat. Nah, tinggal tetanya. Nah, tetanya berarti kita kan maunya sudut yang ini ya. Sudut yang ini tuh berarti sudut tan ya. Tan berarti kita nyatakan tan sama dengan tinggal Y per X gitu aja.
ya. Atau di sini kan tannya yang depan per ini ya, depan per sisi miring gitu ya. Oke. Nah, atau kalau misalkan di sini kita nyatakan yang X-nya itu, nah, X-nya itu sama dengan R, atau di sini saya nyatakan sebagai ini aja ya. Saya nyatakan sebagai rho aja. Di sini rho biar nggak bingung. Ini juga rho. Biar tidak banyak notasi. Ini theta ya. Theta, ini juga theta. Jadi X-nya itu adalah rho cos theta. Ya, jadi yang sampingnya ini berarti cos. Kalau yang Y berarti rho sin theta. Ya, gitu. Nah, maka hubungannya adalah ini ya, kalau kita mau representasi X, berarti X-nya ini, gitu, Y-nya ini. Kalau misalkan mau representasi dalam polar, berarti rho-nya ini ya, kuadratik atau Pitagoras dari yang tadi, X dengan Y, kemudian untuk nyari tetanya atau sudutnya ini tan theta sama dengan Y per X. Berarti nanti kan tetanya diperoleh tan min 1 Y per X. Gitu ya. Nah, misalkan kita ingin mencari nih titik min 3,60 tapi dalam koordinat kartesius. Nah, kita tentukan dulu rho-nya min 3, tetanya 60 ya, berarti tinggal nyatakan saja X-nya itu berarti min 3 cos 60 gitu ya, Y-nya min 3 sin 60. Karena 60 ini sudut istimewa, maka kita bisa langsung ya, yang ini kan nilainya setengah, yang ini setengah akar 3. Gitu ya. Berarti koordinatnya ini ya, kalau kita lihat di sini ini 3 min 60 min 3,60 itu di sini. Ya. Kemudian sini kan ini 60 derajat. Ini 60 derajat. Nah, kemudian kita lihat koordinat min 3 per 2, min 3 akar 3 per 2 di sini juga. Gitu. Ya. Nah, kemudian kalau misalkan kita punya kartesius nih min 3,4. Nah, kita inginkan dia posisinya pindah gitu, jadi atau direpresentasikan dalam koordinat polar. Maka rho-nya kita tinggal ambil aja, ini kuadrat dari 3 kuadrat ditambah 4 kuadrat ya, akar dari 25, 5. Tannya berarti 4 per 3, 4 per min 3 gitu ya. Nah, untuk tan kalau misalkan dia bukan sudut istimewa cukup dengan kayak gini aja. Gitu ya. Nah, secara grafik ini ditunjukkan seperti ini. Ini min 3,4 di sini. Kemudian ini tannya itu segini ya. Nanti dihitung pakai kalkulator aja, tapi ini ya dia 5 gitu ya. Jari-jarinya 5. Oke. Nah, sekarang kalau misalkan kita bisa transformasikan ya koordinat kartesius terhadap polar atau sebaliknya. Nah, caranya gimana? Kita tinggal mensubstitusi aja. Yang X kita substitusi pakai ini, yang Y disubstitusi pakai ini ya, rho sin. Ya. Nah, nanti pasti akan bertemu dengan rumus-rumus seperti misalnya rumus identitas, rumus sudut ganda dan sebagainya ya. Nah, maka kalian harus ingat ini pakai rumus sudut ganda misalkan ya. Jadi cos 2 theta ini ya. Sehingga yang lebih sederhana adalah rho kuadrat kali cos 2 theta sama dengan A kuadrat. Ya. Nah, ini harus dilihat ya secara grafik ya. Tapi kalau misalkan sampai sini aja kalian udah betul ya mentransformasinya.
Nah, selanjutnya kita mau mentransformasi bentuk polar ya, persamaan polar ke kartesian. Maka yang pertama ini adalah kita nyatakan dia pindah ruas gitu ya. Jadi 2 row min rho sin theta sama dengan 4 ya. Lalu kalau misalkan kita punya yang ini, rho sin theta ini kan berarti y. Ya, berarti 2 rho min y sama dengan 4. Ya. Nah, kalau misalkan kita mau pindah ruas, ya berarti tinggal ini kan 2 rho sama dengan y plus 4 ya. Kemudian, nah ini kita kuadratkan ya. Tujuannya supaya mengarah ke sini ya. Karena kalau misalkan hanya rho aja, nanti akan harus ada akar ya. Akar x kuadrat plus y kuadrat. Nah, maka kita lebih baik kuadratkan saja ya. Jadi ketika dikuadratkan yang 2 rho sama dengan y plus 4, kita kuadratkan berarti 4 rho kuadrat, kemudian y plus 4 dikuadratkan ya. Maka ini akan jadi ini ya, akan jadi ini ya. Setelah pindah ruas nanti 4 rho kuadratnya kan berarti x kuadrat plus y kuadrat, yang ini y kuadrat plus 8y plus 16 gitu ya. Oke, pindah ruaskan semuanya gitu ya sampai ruas kanannya 0 ya. Lalu setelah ini apakah sudah selesai? Sudah ya. Nah, yang mau kita perhatikan adalah betul nggak bahwa hasil transformasinya adalah seperti ini gitu ya. Nah, ini kalau misalkan ini kalian sampai sini ya. Nah, artinya kita bisa mentransformasi balik ya persamaan yang ini sehingga nanti dapatnya ini persis yang di soal ya. Maka kita tinggal substitusi nih x dan y-nya ya berdasarkan koordinat polar. Jadi x-nya kita substitusi rho cos theta, y-nya kita substitusi rho sin gitu ya. Nah, maka yang ini nanti ini ya 4 setelah disubstitusi ini jadinya y-nya 8, ini udah disubstitusi gitu ya. Lalu nah ini karena misalkan yang 4 rho kuadrat, kita yang cos kuadrat ini kita ganti jadi 1 min sin kuadrat theta ya. Jadi kita ganti, kemudian ini jadinya kan tinggal didistribusikan ya. Tinggal didistribusikan, nanti kan ini jadi 4 rho kuadrat min sin. Jadi ya ini ya, setelah didistribusikan 4 rho kuadrat min 4 rho kuadrat sin theta ditambah 3 rho kuadrat sin kuadrat theta. Oke, ini sin kuadrat ya. Nah, ini berarti kan tinggal rho kuadrat min rho kuadrat sin kuadrat theta ya. Jadi yang ini ke sini ya. Terus min 8-nya tetap ya dari awal. Nah, maka yang ini bisa kita nyatakan sebagai persamaan kuadrat dari atau kuadratik dari rho sin theta plus 4 ya. Jadi kalau kita kuadratkan ini rho kuadrat sin kuadrat theta, kemudian ditambah ininya karena min ya,
ditambah min 8 rho sin theta, ini 4 kuadrat 16 ya. Nah, maka dari situ kalau kita faktorkan ya, yang ini kan kuadratik juga. Ya, ini kuadratik juga ya. Jadi sama kalau kalian memfaktorkan x kuadrat min y kuadrat sama dengan 0, berarti kan saling ini ya. Berarti x plus y gitu kan. X min y sama dengan 0. Nah, sama ini juga. Jadi yang ini anggaplah ini x, yang ini anggaplah y gitu ya. Gitu. Jadi yang ini, yang x ini ya 4 darah 2. Oke, yang ini ya. Y yang ininya nih ya, tandanya plus. Kalau yang untuk yang pengurangan ini tandanya min. Gitu ya. Sehingga dari sini kita bisa tahu bahwa dia rho-nya sama dengan 4/2 min sin theta. Ya. Gitu. Jadi setelah sini kita ambil aja yang ini ya, yang positif. 2 rho plus rho sin theta plus 4 sama dengan 0. Nah, maka yang rho 2 plus sin theta gitu ya, plus 4 sama dengan 0. Rho-nya sama dengan min 4 per 2 plus sin theta gitu ya. Nah, kalau ngambil yang negatif nanti jadinya ini. Oke. Nah, jadi ini cara transformasi dari polar ke kartesius ya. Kemudian kita transformasi balik harus menjadi soal yang awal. Nah, kalau yang ini kita mau transformasi polar juga ya ke kartesius. Nah, kita punya ya rho sama dengan sin 2 theta, kemudian karena sin 2 theta ya ini bisa kita nyatakan sebagai 2 sin theta cos theta, maka yang rho-nya yang dari awal ini kita ganti. Kemudian nah, yang ini ya kita pakai rho kuadrat. Kenapa? Karena kalau misalkan hanya sin dan cos itu kan apa ya, akan susah gitu. Kalau misalkan ini pangkat 3 gitu. Misalkan pangkat 3. Sedangkan yang kita mau kan rho-nya pangkat 2 ya, atau pangkatnya genap lah. Genap. Kenapa? Karena kan yang bisa kita nyatakan adalah x kuadrat plus y kuadrat. Kalau misalkan pangkatnya genap gitu ya, ini rho. Nah, ini kan gampang ya, bisa misalkan jadi kuadrat lagi, berarti ini jadi 4 ya, atau misalkan ya jadi berapa, jadi 6 misalkan ya. Nah, maka yang ini harus kita, kalau 3, gimana caranya yang ini supaya jadi pangkat 3 kan nggak bisa gitu ya, susah gitu. Kalau misalkan pangkatnya genap, maka kita bisa nyatakan dia sebagai ini ya. Jadi yang ini kan kita kalikan rho kuadrat ya. Dikalikan dulu rho kuadrat. Nah, kemudian kenapa dikalikan rho kuadrat? Karena kalau misalkan bentuknya kayak gini, rho sama dengan 2 sin theta cos theta, itu nggak akan bisa jadi
X dan Y. Kenapa? Karena X dan Y ini adalah rho sin theta dan rho cos theta misalkan ya. Maaf, ini harusnya X ya, ini Y. Nah, gitu. Sehingga kita mau sisipkan nih dua rho. Berarti kan kita sisipkan rho kuadrat ya. Maka konsekuensinya di sebelah kiri juga harus dikali rho kuadrat. Maka ketika dikalikan, yang ini kali rho kuadrat jadinya rho pangkat 3. Yang ini dikalikan rho kuadrat, ini jadi masuk ke sini rho-nya. Ya. Sehingga yang ini kan rho pangkat 3 sama dengan 2 kali Y kali X. Nah, kemudian yang Y pangkat 3, rho pangkat 3 ini tadi yang saya bilang ini nggak akan bisa terbentuk jadi rho kuadrat gitu ya, karena kita butuhnya dalam genap gitu, pangkat genap. Maka gimana caranya? Caranya supaya misalkan pangkatnya genap, berarti ini juga harus kita kuadratkan. Ya, jadi setelah ini dikuadratkan lagi, jadinya rho pangkat 6, terus ini dikuadratkan jadinya 4y kuadrat x kuadrat ya. Nah, makanya ini baru boleh gitu. Ya. Kalau yang tadi pangkat 3 ini akan sulit gitu ya. Jadinya gitu. Nah, sehingga nanti kalau misalkan kita mau verifikasi hasilnya, tinggal mudah saja dari sini kita ambil ya. Jadi dari yang sini kita ambil bahwa nantinya rho pangkat 6 sama dengan 4 kali rho pangkat ini y-nya di ini ya. Rho pangkat 4 kemudian sin theta. Sin kuadrat theta kemudian x kuadratnya berarti ini ya tadi. Kalau rho pangkat 6 berarti 4 kali tadi y kuadratnya kita punya berarti rho kuadrat cosnya sin kuadrat theta ya dikali dengan rho kuadrat cos theta kuadrat ya. Oke ya, tadi karena rho-nya ada 2 ya, jadi rho-nya ini rho pangkat 4. 4 rho pangkat 4 sin theta kuadrat cos kuadrat theta ya. Nah, atau kalau misalkan kita perhatikan ya, ini tuh sama dengan sin 2 theta ya. Kenapa? Karena sin 2 theta sama dengan 2 sin theta cos theta ya. Nah, maka kalau misalkan kita mengkuadratkan, kalau misalkan kita punya rho-nya pangkat 2, tadi kan kita punya rho kuadrat, terus ini tadi kita pangkatkan 3 ya, dari yang sini. Lalu kita akan punya yang ini, 4, yang 6 ini 4, kemudian yang tadi ya, yang ini, kita langsung ambil aja ini ruas kanannya. Nah, sehingga ini sama aja dengan menyatakan kalau misalkan ininya rho pangkat 2. Jadi kita hilangkan pangkat 4-nya ya. Ini rho pangkat 4-nya kan berarti hilang, asalnya rho pangkat 6. Di sini rho pangkat 4. Jadi di sini tinggal rho pangkat 2. Yang ini tinggal 4 sin kuadrat theta
cos kuadrat theta ya, atau R atau rho sama dengan 2 sin theta cos theta ya. Oke, jadi yang kuadratiknya kita hilangkan semuanya, ini juga kuadratik kan ya, diakarkan semuanya. Nah, maka kita punya rho sama dengan tadi ya, sin 2 theta gitu ya. Jadi kalau ditransformasi balik seperti itu ya. Nah, kemudian cara menggambar grafik pada koordinat polar itu bisa saja kita jadi tentukan dulu ya titik-titiknya kemana gitu ya, kalau misalkan dengan yang ini. Namun saya lebih karena ada software yang bisa menggambar dia secara tepat gitu ya. Nah, maka saya lebih senang menggunakan software gitu ya. Nah, kita tinggal ketikkan semuanya, misalkan fungsi ini gitu ya, A, kemudian B, dan K-nya ini adalah sebarang bilangan gitu ya, mau positif mau negatif gitu. Nah, lalu ada bentuk-bentuk khusus yang diberi nama untuk grafik pada koordinat polar. Ya, kalau misalkan bentuknya seperti ini, fungsinya maka ini akan membentuk lingkaran. Kalau misalkan ini garis gitu ya. Kemudian kalau bentuk umumnya seperti ini, dia kardioid, ada yang bentuknya limacon gitu, lemniscate ya, dan mawar gitu ya. Lalu ada spiral juga. Nah, jadi limacon ini kurang lebih seperti inilah. Ya, gitu. Jadi ada bulatan di tengahnya gitu ya. Nah, kalau misalkan seperti ini adalah lemniscate. Ya. Nah, di video selanjutnya nanti saya akan simulasikan bagaimana cara menggambar koordinat polar pada software Maple. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.